Mengingat selama ini pendidikan mengalami reduksi makna fungsionalnya dan hanya menjadi sekedar metode proses belajar mengajar dalam konteks persekolahan. Peserta didik masih terkurung oleh aturan kurikulum. Itu tidak lepas dari arogansi lembaga pendidikan yang gemar membangun rel untuk dilewati sendiri. Model pendidikan kita masih mendahulukan aturan mekanis ketimbang pendidikan fungsional organis. Sementara itu, konsep merdeka belajar yang selama ini digembar-gemborkan harus dimaknai sebagai proposal gagasan yang siap dipertengkarkan. Itulah watak intelektual organis. Tetapi jika konsep merdeka belajar hanya sekedar jualan slogan, maaf, itu watak pengusaha yang oportunis. Catatan kaki, Merdeka Belajar, kebijakan baru Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim. Ada 4 poin dalam kebijakan Merdeka Belajar. 1. Ujian nasional akan diganti oleh asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Asesmen ini menekankan kemampuan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada praktik terbaik tes PISA. Perbedaan dengan UN yang dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan, asesmen ini akan dilaksanakan di kelas 4, 8, dan 11. Hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya. 2. Ujian sekolah berstandar nasional (USBN) akan diserahkan ke sekolah. Menurut Kemendikbud, sekolah diberikan keleluasaan dalam menentukan bentuk penilaian seperti portofolio, karya tulis, atau bentuk penugasan lainnya. 3. Penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Menurut Nadiem Makarim, RPP cukup dibuat 1 halaman saja melalui penyederhanaan administrasi. Diharapkan waktu guru dalam pembuatan administrasi dapat dialihkan untuk kegiatan belajar dan peningkatan kompetensi. 4. Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), sistem zonasi diperluas, tidak termasuk daerah 3T. Bagi peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi diberikan kesempatan yang lebih banyak dari sistem PPDB pemerintah daerah, diberikan kewenangan secara teknis untuk menentukan daerah zonasi ini. Pendidikan yang membebaskan. Pendidikan memerlukan pembelajaran sebagai praksis. Lewat pendidikan, peserta didik diharapkan menjadi agensi humanisme di tengah masyarakatnya. Itu agenda etis humanioranya. Namun, persoalan muncul saat suasana pembelajaran di kelas-kelas terjadi kontradiksi yang dipertajam oleh pengajar, baca guru. Hubungan vertikal antara pengajar dan peserta didik dikukuhkan di ruang belajar. Relasi feodal semacam itu menandakan bahwa komunalisme lebih cepat merebak ketimbang suasana egalitarianisme keakraban. Dalam proses pembelajarannya, pengajar tampil sebagai subjek yang mengisi pengetahuan sebanyak mungkin, sedangkan peserta didik tidak luput dari pemaknaan objek atau wadah yang diisinya. Inilah sistem paternalisme yang terlanjur membeku dalam sistem pendidikan arus utama. Perlu diketahui bahwa pengajar bukan pegawai bank yang memberikan deposito kepada peserta didik. Jika pengajar hanya memahami peserta didik yang datang ke kelas-kelas ibarat bejana kosong harus diisi penuh, maka sejatinya pendidikan telah kehilangan proses pencariannya. Pendidikan berorientasi pada hasil, bukan pada proses. Menjadikan peserta didik sebagai manusia merdeka. Fenomena pendidikan gaya bank sudah menjadi pengetahuan umum. Persoalan klasik dalam pendidikan dari dulu sampai sekarang ialah pengajar lebih menekankan pada aspek pembelajaran yang anti-dialogik. Melalui teknik bercerita, naratif, pengajar membentuk pikiran peserta didik. Itu sebabnya
kekuasaan lebih cepat bertumbuh ketimbang pengetahuan. Dalam praktik pembelajarannya, pengajar mengurai bahan mata pelajaran dan memberikan pemahamannya kepada peserta didik tanpa ada evaluasi maupun diskusi. Dengan cara itu, pengajar mentransfer pengetahuan. Inilah yang dinamakan model gaya Bank, Banking Concept of Education. Dalam catatan kaki, kritik Paulo Freire dalam bukunya Pedagogy of the Oppressed, Pendidikan untuk Kaum Miskin. Selanjutnya Freire merumuskan pendidikan hadap masalah sebagai teknik pembelajaran untuk merespon pendidikan yang dominan dalam pendidikan yang telah mendarah daging. Bahasa adalah sponsor resmi kekuasaan. Melalui bahasa, komunikasi dikendalikan oleh pengajar, sementara pendidik dipaksa menjadi pendengar yang penurut. Jika hukum dialektika dinihilkan, di situ bekerja hukum kekuasaan, pengucap dan pendengar, pemberi perintah dan pendengar perintah. Artinya, peserta didik tidak dirangsang pikirannya, melainkan diringkus pikirannya. Pada akhirnya, aktivitas pembelajaran dimonopoli oleh satu pihak saja, pengajar. Legitimasinya, pengajar diyakini sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Di situ karakter budaya bisu dibentuk di ranah pendidikan. Bukankah ini sebuah ironi yang menjungkir balikan logika? Betapa sedih kita mendengarnya. Celakanya, konsep merdeka belajar yang digaungkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di bawah komando Nadiem Makarim dalam upaya mewujudkan transformasi pendidikan tidak cukup sakti untuk dijadikan obat penawar luka. Pengajar tradisional masih menafsirkan pembelajaran dengan logika purbasangka, mencerdaskan peserta didik dengan cara menyuapi dan mencekoki pengetahuan sebanyak-banyaknya. Di luar gerbang sekolah, masyarakat memahami pendidikan dengan definisi yang dibuat oleh pasar, investasi masa depan dalam pengertian ekonomistik. Sebab legitimasi ijazah dalam membentuk struktur sosial. Di situ bertemu dengan pendidikan yang pragmatis dan masyarakat oportunis. Itu sebabnya peserta didik masih diperlakukan dengan pasif, mencatat, menghafal, dan mengulangi materi yang disampaikan oleh pengajar. Sialnya, negara dalam hal ini pemerintah masih menilai kemanfaatan pendidikan dengan kacamata industri, link and match dengan dunia kerja, bukan dari aspek filosofis kebudayaan yang orientasinya ialah humanity. Status quo inilah yang dilestarikan dalam paradigma pendidikan yang liberalisme. Pada titik ini, tradisi melanggengkan kebiasaan yang mengakar. Pengajar masih memahami dirinya sebagai subjek yang memiliki wewenang sekaligus pengatur. Lebih parah lagi, jika pengajar memberikan satu topik yang sama sekali asing bagi peserta didik. Pembelajaran yang tidak menyentuh pengalaman eksistensialnya serta menjauhkan peserta didik dengan realitasnya, maka menjadi wajar jika peserta didik semakin teralienasi dengan kehidupannya. Oleh karena itu, persoalan itu sudah seharusnya kompetensi calon-calon pengajar ditingkatkan, mengingat betapa urgensinya filosofis pendidikan untuk dimanifestasikan. Sebab, dalam pembelajaran dengan model gaya Bank, kata-kata seperti kertas putih kosong. Pengajarlah yang mencoret-coretnya untuk memberi arti. Peserta didik dipaksa menelan tanpa mengunyahnya. Kata-kata kehilangan maknanya. Asap berselubung kabut. Indoktrinasi sangat mungkin diselundupkan dalam pembelajaran seperti ini. Model bercerita dalam menyampaikan materi pelajaran terhadap peserta didik seakan-akan telah dilembagakan di ruang kelas-kelas sekolah. Salah satu tujuan pendidikan untuk memahami manusia dan dunianya sirna. Kata-kata telah kehilangan daya magisnya untuk mengubah kehidupan. Pembelajaran yang pasif tidak akan melahirkan peserta didik berkarakter kritis. Sebaliknya, hanya memiskinkan imajinasi dan menumpulkan kreativitas peserta didik. Itu terjadi
karena dialog dihilangkan dan digantikan dengan pembelajaran satu arah, anti-dialogik. Peserta didik dipaksa menghafal dan mengucapkan ulang materi yang disampaikan pengajar. Kreativitas peserta didik untuk berpikir kritis tidak terjadi dalam pembelajaran yang anti-dialogik. Dialog sebagai langkah awal menuju aktivisme pembelajaran seringkali dianulir sikap feodal pengajar. Pembelajaran dengan pendekatan gaya Bang inilah yang dikritis oleh Paulo Freire 1972. Ada catatan kaki. Pendidikan karena masih menjadi kegiatan menabung di mana para murid sebagai celengan dan guru adalah penabungnya. Catatan kaki. Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed, terjemah Utomo Danajaya dan kawan-kawan, Pendidikan Kaum Tertindas, Jakarta, Pustaka LP3S ES Indonesia 2008. Itu sebabnya pendidikan telah kehilangan praksisnya untuk mengubah kehidupan karena tiadanya refleksi dan aksi dari peserta didik. Implikasinya sebagaimana dikatakan Beauvoir dalam Freire, mengubah kesadaran kaum tertindas, bukan situasi yang menindas mereka. Dengan kata lain, pengajar kehilangan ruhnya sebagai pedagog sejati untuk membantu peserta didik meraih kebebasan dan konsienitasi, yakni penciptaan kesadaran baru untuk melihat dunia dan mampu mengubahnya. Yang berlangsung dalam laku pembelajaran justru sebaliknya. Pengajar menghegemoni peserta didik yang secara tidak sadar sedang ditindas atas nama ketertiban, keteraturan, dan mengondisikan situasi yang dikehendaki penindas supaya fit and proper. Upaya untuk membebaskan peserta didik dari pengekangan pendidikan gaya Bang, Freire menawarkan metodologi problem posing educator atau pendidikan hadap masalah. Dalam pendidikan hadap masalah, pengajar menjadikan peserta didik sebagai rekan diskusi yang kritis untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Pengajar dan peserta didik tidak dipisahkan oleh hubungan yang vertikal sebagaimana pendekatan gaya Bang, melainkan kedudukan pengajar dan peserta didik sebagai subjek yang setara dan bersama-sama memahami dunia sebagai objeknya, serta bersama-sama mengaktualisasikan diri. Prasyarat itu yang harus ada dalam proses pembelajaran, sebab dalam pendidikan hadap masalah tidak ada upaya penindasan dengan cara anti-dialogik. Catatan kaki, pendidikan hadap masalah, program dan strategi pembelajaran untuk merespon pendidikan yang dominan. Selengkapnya lihat buku Paulo Freire, Pendidikan untuk Kaum Miskin. Pendidikan yang membebaskan untuk melahirkan kreativitas, kritisisme, dan kesadaran atau konsientasi hanya dapat ditempuh dengan cara dialog. Hanya dengan cara itu, peserta didik dapat menamai dunia serta memahami persoalannya. Pendidik sebagai proses pencairan terus-menerus itulah yang seharusnya ditekankan. Dalam wujud pendidikan yang berpikir harus ada kebebasan dan kemerdekaan, bukan pengekangan. Hanya dengan cara pembelajaran yang humanisasi, peserta didik dapat mengucapkan pikirannya dan merefleksikan konsienitasinya. Bukan praktik pembelajaran dengan tujuan dehumanisasi yang hanya membuat peserta didik membeo. Artinya, harus ada revolusi pendidikan, bukan sekedar presentasi yang dilembagakan. Apalagi hanya atribut penamaan, revolusi mental, merdeka belajar, kampus merdeka, dan seterusnya. Tentu kita tidak ingin pendidikan yang diharapkan dapat menjawab tantangan bangsa di masa depan. Diselenggarakan atas dasar manifesto penghafalan, seperti menyebutkan nama-nama ikan. Bukankah itu suatu penghinaan terhadap akal pikiran? Kebebasan dan kemerdekaan peserta didik. Dongeng Little Prince dibuka dengan cerita anak kecil
yang menggambar ular boa sedang menyantap gajah. Lalu, si anak menunjukkan hasil menggambarnya pada orang dewasa. Namun bukan pujian yang didapat, tetapi olok-olok sebelum menyuruh si anak untuk belajar mata pelajaran lainnya. Barangkali pangeran kecil dalam dongeng Antoine de Saint-Exupéry tersebut akan berujar dalam hati, orang dewasa selain aneh juga susah dimengerti. Tentu tidak logis ular memakan gajah. Sebagai anak kecil bukan kelogisan atau estetika yang dikejar, melainkan memburu kebahagiaan. Serta ada imajinasi yang sedang bertumbuh. Kisah Little Prince hanyalah satu dari banyak cerita tentang pendidikan yang merampas separuh kehidupan peserta didik, meringkus kebebasannya dan membatalkan eksistensi kemerdekaan dirinya. Dan orang dewasa hanya menganggukkan kepala seakan-akan mengerti bahwa begitulah praksis pendidikan. Tentu dengan mengira bahwa demikianlah formula menyiapkan masa depan bagi peserta didik. Berbagai cara dilakukan, menyuntikkan ketakutan terhadap peserta didik dengan aturan-aturan norma dan agama ialah salah satunya. Para orang tua ingin agar anak-anaknya patuh, mengangguk dan membungkuk supaya satu garis lurus dengan peradaban yang tolak ukur keberhasilannya ialah material. Summerhill School. Betapa sekolah dari dulu gemar memaksa peserta didik untuk mematuhi aturan yang dibuatnya, tercermin dalam ungkapan masyhur Rabindranath Tagore 1924, "Ketika aku masih sangat belia, aku berhenti belajar dan lari dari pelajaranku. Langkah itu telah menyelamatkanku dan aku mendapatkan semua apa yang kuperoleh kini berkat langkah yang berani itu. Aku melarikan diri dari kelas-kelas yang mengajar, tapi yang tidak mengilhamiku, dan aku memperoleh kepekaan terhadap hidup serta alam." Aturan yang mengekang peserta didik kadang menjadi maklum dalam pendapat umum, akan tetapi tidak dengan syahadat kebebasan A.S. Neil, sebutkan Alexander Sutherland Neil. Ya, A.S. Neil, Alexander Sutherland Neil. Menurut A.S. Neil, bukan peserta didik yang dipaksa mengikuti aturan sekolah, melainkan sekolah yang harus menyesuaikan dengan peserta didik. A.S. Neil percaya pada dasarnya semua anak itu baik. Namun jika orang dewasa di lingkungan sekolah dan di rumah mengekang ego si anak, maka yang akan dimunculkan apa yang disebut sebagai tindakan kejahatan oleh peserta didik. Jadi, aturan dan pengekangan yang membuat ketidakbahagiaanlah yang menyebabkan peserta didik menjadi tidak baik. A.S. Neil dengan sekolah alternatifnya Summerhill School yang didirikannya pada tahun 1921 berhasil menjungkir balikan pendapat umum sekaligus menyindir sistem pendidikan arus utama yang gemar mengekang kebebasan peserta didik. Dalam kurikulum yang diterapkan di Summerhill School, di situ tidak ada aturan yang bersifat paten dan mengikat. Peserta didik bebas dan merdeka, tidak ada doktrinasi dan dogma. Kedudukan pengajar dan peserta didik sejajar sebagai subjek, bukan sebagai subjek objek sebagaimana sistem pendidikan arus utama yang melanggengkan paternalisme antara pengajar dan peserta didik. Konsep kebahagiaan. Dalam menjalankan praksis pendidikan di Summerhill School, konsep kebahagiaan ialah suatu hal yang harus diperoleh peserta didik. Sebab bagi A.S. Neil itulah cara paling efektif. Menurut A.S. Neil, seperti dikutip Andriati 2014, kami berupaya menciptakan sekolah yang membiarkan anak-anaknya bebas jadi diri mereka sendiri. Untuk itu, kami mesti membuang jauh-jauh semua ketertiban, semua arahan, semua anjuran, semua pengajaran moral, semua pengajaran agama.
Kami dianggap berani, tetapi langkah ini tidak membutuhkan keberanian apapun. Yang dibutuhkan hanyalah keyakinan penuh bahwa anak-anak adalah makhluk yang baik, bukan makhluk yang jahat. Konsep kebahagiaan inilah yang sepertinya tidak ada dalam sistem pendidikan kontemporer di Indonesia. A.S. Neil selama mengelola Summerhill School jarang sekali mendapati peserta didik tidak masuk sekolah karena sakit atau takut lantaran praksis pembelajaran di kelas. Pada hakikatnya, A.S. Neil hendak mengatakan tidak ada peserta didik yang lari dari sekolah atau bolos ataupun sakit karena praksis pembelajaran yang melelahkan dan hanya membuat stres. Kita dapat memahami konsep kebahagiaan ala A.S. Neil. Maksudnya, jika secara batin seorang anak bahagia, maka sehat pula jasmaninya. Dalam pandangan psikologi ada benarnya. Melihat konsep A.S. Neil dalam mendidik peserta didik membuat kita iri sekaligus miris jika dibandingkan dengan praksis pendidikan di Indonesia. Dalam beberapa kasus, banyak peserta didik lari dari kelas atau bolos. Seakan-akan hal itu sudah menjadi kegemaran lain peserta didik. Tindakan peserta didik itu kurang dicermati dan dicari akar persoalannya. Sebaliknya, sekolah maupun masyarakat lebih suka memberi predikat negatif pada peserta didik tersebut. Terbukti adanya kenakalan peserta didik yang terjadi di berbagai kasus. Jika konsep kebahagiaan ala A.S. Neil dijadikan parameter, maka menjadi jelas ada ketidakbahagiaan yang dialami oleh peserta didik. Kita sering mendengar dehumanisasi dalam praksis pembelajaran di kelas-kelas sekolah. Pengajaran yang anti-dialogis, killer dalam pengertian semena-mena sudah menjadi cerita umum. Pengekangan ego dan kebebasan peserta didik yang terampas itulah salah satu penyebab ketidakbahagiaan dialami peserta didik. Akibatnya, mereka berusaha mencari kebahagiaannya sendiri di luar kelas dengan tindakan yang salah, bolos, dan tawuran salah satunya. Tidak hadirnya kebahagiaan pada diri peserta didik, terutama saat di lingkungan sekolah dan rumah, menjadi akar penyebab sikap antisosial mereka. Oleh karena itu, menjadi wajar jika keberhasilan Summerhill School sebagai sekolah alternatif telah menginspirasi dunia pendidikan di dekade 1960-an, terutama di dataran Inggris. Tentu, keberhasilan konsep pendidikan ala A.S. Neil dengan sekolah alternatifnya itu diikuti juga pertanyaan pragmatis materialis yang muncul. Tujuan pendidikan seperti apa yang hendak dihasilkan dari kurikulum di Summerhill School semacam itu? Agama mengajarkan, jadilah orang baik, maka engkau akan bahagia. Tetapi peribahasa mengatakan hal yang sebaliknya. Berbahagialah, maka engkau akan menjadi orang baik. Kurang lebih selama 45 tahun memimpin Summerhill School, A.S. Neil lebih meyakini ungkapan peribahasa. Menurutnya, kebahagiaan adalah hak semua anak. Apa yang telah dilakukan A.S. Neil dengan sekolah alternatifnya Summerhill School itu, sejatinya A.S. Neil sedang memberi kuliah pendidikan tentang konsep kebahagiaan, kebebasan, dan kemerdekaan bagi peserta didik. Membicarakan konsep pendidikan, A.S. Neil berbeda dengan Ivan Illich yang radikal dan cenderung utopia. Siapa saja yang akan mendengarkan gagasan Ivan Illich akan ciut. Dan siapa saja yang mempelajari gagasan A.S. Neil akan terpincut. A.S. Neil ialah seorang totalitas yang tidak cukup puas gagasannya hanya dipahami di atas kertas. A.S. Neil dengan sekolah alternatifnya Summerhill School berhasil mencairkan kebekuan sistem pendidikan arus utama. Jika kita undang Mukhtar Bukhori 1994 untuk memeriksa secara kritis gagasan A.S. Neil tentang pendidikan sebagai sarana dan tujuan, maka A.S. Neil termasuk orang yang melihat pendidikan secara makro.
Maksudnya melihat pendidikan sebagai sarana, bukan tujuan. Pemikir seperti A.S. Neil akan melontarkan pertanyaan fundamental universal. Misalnya, jika dikaitkan dengan pendidikan kontemporer di Indonesia yang sepertinya hanya menekankan pada aspek teknis pragmatis bukan etis humanistik, maka pertanyaan penting yang muncul ialah apakah sistem pendidikan dan praktik-praktik pendidikan yang berlangsung selama ini akan membuat transformasi sosial dari masyarakat kelas menengah bawah menjadi kelas atas? Apakah negara dapat menjamin bahwa pendidikan murah dan bermutu dapat diakses oleh lapisan masyarakat kelas sosial bawah? Itulah pertanyaan yang harus dijawab otoritas pendidikan, dalam hal ini pemerintah. Merayakan kemerdekaan belajar. Suatu hari, Kiting dipanggil kepala sekolah karena desas-desus perihal ketidaklaziman cara ia mengajar peserta didiknya. Seperti saat ia mengajar puisi yang keluar dari metode belajar lapuk, mencatat dan menghafal. Kiting dengan berani membiarkan peserta didiknya memahami puisi dengan bahasa mereka sendiri. Kiting lebih mengutamakan kebebasan, kreativitas, dan kuriositas pada peserta didiknya untuk memahami potensi diri mereka sendiri. Sementara itu, pada saat yang sama, lembaga otoritas pendidikan seperti sekolah telah menjadi pengatur rambu-rambu lalu lintas aturan yang absolut. Baginya, aturan semacam itu telah membuat peserta didik mengalami keterkungkungan. Menjadi wajar jika Kiting telah menjadi inspirasi bagi peserta didiknya untuk selalu membuat perubahan dalam hidupnya. Carpe diem, seize the day, ialah mantra untuk berbuat dan meraih sesuatu. Mantra itu yang dihotbahkannya kepada siswanya atau peserta didiknya dalam setiap kesempatan. Sedangkan dalam proses belajar mengajar, Kiting kadang menjelma layaknya filosof dan penyair. Kadang menjadi seperti seorang ayah yang menasehati anaknya, kadang berubah menjadi teman yang mengasihkan. Tentu kita tahu pesan apa yang ingin disampaikan Kiting. Dialog. Sebagai seorang pendidik, Kiting tidak segan untuk melepaskan atributnya yang datar, kaku, formal, dan gila hormat layaknya guru besar di universitas. Atribut semacam itu tidak berlaku bagi dirinya. Suatu waktu, dalam diskusi di ruang kelas, Kiting memberikan kebebasan penuh pada didikannya untuk menjadi diri mereka sendiri. Tak usah kau hiraukan orang mau bicara apa tentangmu, tapi percayalah bahwa kata-kata dan gagasan dapat mengubah dunia, ujarnya kepada peserta didiknya. Sebab bagi dirinya, filosofis dalam pendidikan ialah peserta didik harus belajar untuk diri mereka sendiri, bukan untuk menyenangkan guru atau orang tua. Persoalan itu terjadi karena dalam pembelajaran seringkali antara teks dan konteksnya begitu jauh. Peserta didik seakan-akan dipisahkan dengan realitas sosialnya. Misalnya dalam membicarakan demokrasi. Namun pada realitasnya sekolah, bahkan kampus sangat tidak demokratis. Lebih dari itu, baik sekolah maupun kampus sama-sama dijalankan dengan logika korporat. Hal itu bertolak belakang dengan model pembelajaran yang menekankan pentingnya tindakan komunikatif ala Habermas, emansipatoris. Emansipatoris yang oleh Habermas bisa disebut refleksi diri, self-reflection. Emansipatoris di sini dapat dimaknai sebagai usaha untuk membebaskan diri dari keterkungkungan dogmatis dan persoalan-persoalan yang menghambat eksistensi peserta didik itu sendiri. John Kiting diperankan oleh Robin Williams. Ialah tokoh imajiner yang berprofesi sebagai guru bahasa Inggris dalam film Dead Poets Society 1989 karya Tom Schulman yang kemudian diadaptasi oleh N.H.
Kleinbaum dalam sebuah novel dengan judul sama. Film Dead Poets Society mengingatkan kita pada kegelisahan Ivan Illich dan Paulo Freire tentang sistem pendidikan yang menindas peserta didik. Jika kita tengok sistem pembelajaran di Indonesia, barangkali gaya mengajar seperti Kiting dalam potret pendidikan di Indonesia bagai pungguk merindukan bulan. Saya sendiri berharap ada kecakapan seorang pendidik di Indonesia yang berani keluar dari kurikulum lapuk, outside box. Proses belajar mengajar yang pernah disindir pedas oleh Paulo Freire, Banking Concept of Education, di mana peserta anak didik diberikan ilmu pengetahuan agar kelak mendapatkan hasil yang berlipat ganda. Peserta didik adalah objek investasi keberingasan guru dan birokrat yang menilai peserta didik sebagai ketidaktahuan absolut, laksana melihat bejana kosong yang terus-menerus dituangkan air.